Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanti Mayasari. Di sini saya akan berpresentasi tentang interaksi manusia dan komputer. Pengertian dari interaksi manusia dan komputer. Disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi rancangan evaluasi, implementasi user interface antarmuka atau tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Ilmu yang sangat berkaitan dengan desain implementasi serta evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif yang dapat digunakan oleh manusia dan studi tentang lingkungannya. Ada interaksi dari satu atau lebih manusia dan satu atau lebih dari komputasi mesin. Unsur interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 unsur. Yang pertama manusia, yang kedua komputer, yang ketiga interaksi. Manusia, bagaimana manusia menerima dan memproses pemerintah ke dalam komputer. Manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan hal ini mempunyai implikasi pada desain. Komputer, bagaimana teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output keluaran yang telah diproses. Sistem komputer terdiri dari berbagai macam elemen yang masing-masingnya memiliki pengaruh terhadap user pengguna. Interaksi. Dengan model interaksi akan membantu untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antar pengguna dan sistem. Manfaat yang akan didapatkan dari pengimplementasian IMK dalam sebuah aplikasi program diantaranya. Yang pertama, useful, berguna. Artinya dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Usable, dapat digunakan, artinya dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah dan alamiah, tanpa bahaya kesalahan. Used, digunakan, artinya dapat membuat orang yang menggunakan merasa tertarik. Usability, artinya membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kehandalan, efisiensi, kemudahan memelihara, dan probabilitas. Manfaat kedua. Manfaat dari IMK adalah untuk menghasilkan berbagai sistem yang bermanfaat, stable, dan aman, safe, artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, safety, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisien. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, menghasilkan sistem yang dapat digunakan. Yang kedua, fungsionalitas. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, efektivitas. Yang kelima, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Contoh penerapan IMK. Penerapan IMK dalam bidang keuangan.
Contohnya kasir yang menghitung pembelian menggunakan mesin kasir modern yang sekarang sudah menggunakan touchscreen sebagai alat inputnya. Yang kedua, menerapkan IMK dalam bidang pendidikan. Um, Contohnya mahasiswa yang melakukan interaksi input KRS atau kartu rencana studi melalui sistem informasi manajemen akademik. Atau yang kedua, mahasiswa dan dosen yang melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan laptop dan Infocus sebagai media komunikasi. Contoh selanjutnya, penerapan IMK dalam bidang kedokteran. Yang pertama, menggunakan laser pada operasi medis. Yang kedua, menggunakan mesin ronsen untuk melihat bagian dalam tubuh. Terus penerapan IMK dalam bidang keseharian. Orang sekarang lebih memilih alat transportasi berbasis online. Contoh sebut saja pengguna Gojek, Grab, dan Uber, dan telah merajalela di Indonesia. Yang kedua, saat ini juga orang dapat membeli suatu barang tanpa datang ke toko langsung, hanya melalui online shop. Seseorang dapat membeli dan langsung diantar sampai ke tujuan. Thank you, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.